Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusron Mubarok dari SMK Negeri 1 Bukateja akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Di modul 2.3 ini kita fokus pada supervisi coaching dalam pembelajaran. Dalam demonstrasi kontekstual, kita diharapkan untuk melakukan 3 tahap, yaitu tahap pertama pra-coaching, tahap kedua adalah coaching, dan tahap ketiga adalah pasca coaching. Tahap pertama pra-coaching ini berisi dialog antara coach dan supervisor atau observer untuk membuat kesepakatan tentang teknis observasi yang akan dilakukan. Di sana supervisor juga menanyakan kesiapan, menanyakan instrumen, dan target-target yang diharapkan dalam observasi nanti. Tahap 2 adalah tahap coaching, di mana coach dan coachee akan bertemu dan melaksanakan coaching sesuai dengan instrumen, jadwal, dan alur yang sudah dipersiapkan dan disepakati. Alur tirta dan kemampuan menerkan aktif dengan rasa akan menjadi salah satu indikator yang muncul dalam tahap 2 ini. Di tahap 3 adalah pasca coaching, di mana coach kembali bertemu dengan supervisor atau observer untuk membahas hasil observasi. Selain itu, observer dan coach juga akan melakukan diskusi mengenai tindak lanjut dan perbaikan yang akan dilakukan di masa depan agar praktek coaching itu akan jadi lebih baik lagi. Mari kita simak video yang sudah kita ambil dalam tahap 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Pak Yu sudah siap apa belum untuk melakukan coaching dengan Bu Rianti? Alhamdulillah sudah, beberapa persiapan sudah dilakukan dan kemudian ini ya tinggal eksekusi saja, semoga nanti berjalan lancar. Oke, kira-kira nanti Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oke, dari kompetensi seorang coach yang harus dikembangkan mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Saya ingin Bu Diana sebagai supervisor nanti membantu saya dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Oke, bagian mana nanti yang ingin saya amati ya Pak? Ya, nanti saya juga minta tolong Bu Diana sebagai supervisor mengamati bagian di mana saya menggunakan metode rasa dalam mendengarkan aktif. Receive, menerima, appreciate, mengapresiasi, summarize, membuat rangkuman, kemudian ask, melontarkan pertanyaan yang berbobot. Oke, terus bagaimana ya penilaian Bapak terhadap diri sendiri, apa yang akan dikembangkan? Saya sih menilai bahwa nanti apa yang kita lakukan harapannya bisa berjalan dengan baik dan bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach dan membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya melalui proses coaching yang nanti akan kita lakukan. Oke, yang terakhir ini Pak, apa harapan dari supervisi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya sih berharap nanti ada beberapa hal yang masih bisa ditemukan karena memang refleksi dari supervisi ini harapannya nanti bisa memberikan masukan buat saya sebagai seorang coach untuk mengembangkan kompetensi coach yang saya miliki dan nanti harapannya bisa menjadi lebih meningkat lagi kompetensi yang miliki. Oke, oke, permintaan Bapak insya Allah sudah saya tangkap. Silahkan Anda melaksanakan coaching dengan Bu Rianti, semoga lancar. Amin, amin, amin. Ya, monggo Bu Rianti. Masuk. Ya, tahap 2 proses coaching. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusron. Ya, sehat Bu Rianti. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, jadi seperti yang kemarin kita sudah diskusikan, kemarin kita sudah janjian hari ini untuk melakukan proses coaching ya Bu Rianti ya. Sudah siap? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke,
Mungkin supaya kita juga bisa recall, kita bisa mengulang kembali apa yang sudah kita diskusikan di awal terkait problem yang terjadi. Mungkin Bu Rianti bisa cerita terlebih dahulu background seperti apa? Iya Pak, gini Pak, saya ada problem ya Pak di kelas saya, yaitu kelas 12 TKJ 1 Pak. Itu kemarin ada beberapa anak yang jarang sekali berangkat sekolah. Setelah saya tangani, itu untuk anak-anak yang lain itu sudah mulai rajin berangkat sekolah. Tetapi ini ada satu anak yang dalam 1 minggu itu bisa sampai 3-4 kali itu tidak berangkat seperti itu. Sudah ditegur wali kelas, kan sudah sampai ke BK. Tetapi sampai saat ini anak tersebut itu masih jarang berangkatnya seperti itu Pak. Itu untuk permasalahannya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rianti. Dari apa yang saya catat di sini, tadi problem yang Bu Rianti hadapi garis besarnya adalah tentang kehadiran peserta didik ya, salah satu kebutuhan peserta didik yang dinilai rendah, dan ini mau tidak mau menjadi problem di kelas, dan Iya. yang ditakutkan nanti Bu Rianti adalah nanti mempengaruhi motivasi dan semangat peserta didik lainnya. Semangat belajar. Iya. Bu Rianti, kalau boleh saya tahu sebelumnya, apakah ada histori ataupun cerita ataupun ada catatan dari wali kelas ataupun guru sebelumnya mengenai kehadiran anak tersebut, Bu Rianti? Nah, untuk dari cerita baik dari guru mapel, baik dari guru dari wali kelasnya, saya mendapat informasi memang untuk anak tersebut itu memang itu terjadi sejak kelas 11 Pak. Jadi sejak kelas 11 dia itu sudah mulai jarang berangkat, cuman tidak separah seperti dia naik ke kelas 12. Seharusnya di kelas 12 ini ada perubahan, ada perbaikan, justru malah dia semakin kehadirannya itu semakin sering tidak berangkat seperti itu. Nah, setelah digali informasi, ternyata anak tersebut itu punya problem masalah keluarga, Pak. Yaitu yang pertama, ayahnya menikah lagi. Nah, memang dari dulu itu memang ayahnya tidak bertanggung jawab terhadap dirinya dan ibunya, sehingga sering terjadi pertengkaran orang tua yang membuat si anak ini itu jadi jenuh, apalagi buat belajar. Jadi dia itu melampiaskannya itu untuk keluar seperti itu Pak, sehingga dia itu enggan untuk mau berangkat sekolah, mendapat pelajaran, itu jadi males seperti itu Pak. Dan ternyata informasi yang saya dapatkan baik itu dari wali kelas, baik itu dari guru mapel, itu sama informasinya seperti itu Pak. Oke, jadi Bu Rianti sudah lebih dahulu mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Mulai akar masalahnya kalau di sini saya lihat adanya broken home ya, jadi ada keretakan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang itu mau tidak mau mempengaruhi psikis ataupun mental dari peserta didik tersebut. Ketika di cross check oleh di cross check pada guru kelas ataupun wali kelas ataupun guru mapel yang lain yang mengetahui informasi anak didik tersebut, itu didapati seperti itu, dan kemudian efeknya secara psikologis anak tersebut terganggu, tidak stabil, kemudian akhirnya dia menjadi jadi males. Iya, demotivasi gitu ya, motivasi sekolahnya menurun karena mungkin kurang, dia banyak terjadi permasalahan gitu. Oke, menarik sekali. Oke, menarik sekali. Dari sini, dari identifikasi yang sudah Ibu Rianti lakukan, kemudian kira-kira rencana ke depannya untuk mengatasi problem ini seperti apa ya Bu Rianti ya? Nah, ini rencana saya yaitu saya akan melakukan pemanggilan yang kedua, karena saya sudah pernah melakukan pemanggilan ke anak tersebut. Saya juga ingin menyamakan persepsi dari
karena kan kemarin saya baru mendengar informasi dari guru mapel sama wali kelas. Nah, saya ingin mendengar secara langsung nih dari anaknya. Nah, kemarin saya sudah melakukan pemanggilan dengan anaknya, saya tanya-tanya, ternyata betul permasalahannya seperti itu. Nah, rencana saya ke depan, mungkin saya akan memanggil anak itu kembali, saya akan berikan motivasi agar anak tersebut itu bisa lebih aktif lagi untuk berangkat. Itu yang pertama, karena dia bagaimanapun dia adalah anak yang kurang bimbingan, kurang kasih sayang seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan lebih membimbing dia lagi untuk bisa memberikan perhatian yang lebih lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin home visit ke rumahnya, Pak, untuk bertemu langsung dengan orang tuanya, untuk mengetahui secara langsung kondisi di keluarganya itu seperti apa, perpecahan yang terjadi di dalam keluarga itu seperti apa, kok sampai berpengaruh terhadap anak, kok sampai seperti itu, kayak gitu. Karena ketika ketemu langsung sama orang tuanya, mendengarkan penjelasan dari orang tuanya, diharapkan nanti dari situ itu ketemu sebuah titik temu, Pak, yang bisa menyelesaikan permasalahan si anak ini, agar nanti si anak ini itu di rumah bisa mendapatkan perhatian lebih, sehingga anak tersebut itu paling tidak untuk motivasi dia mau sekolahnya itu bisa meningkat seperti itu. Nah, selain itu juga saya akan berusaha untuk kerjasama guru BK dan kesiswaan, Pak. Nah, untuk guru BK, karena guru BK kan di sini kan tahu ya, Pak, cara trik-triknya seperti itu untuk menangani anak-anak yang bermasalah seperti ini, itu penanganannya harus seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan guru BK untuk bersama-sama mencari titik temu untuk permasalahan ini, dan mungkin nanti juga akan berkolaborasi dengan kesiswaan juga seperti itu. Itu ini sih rencana saya ke depannya itu seperti itu, kayak gitu, Pak. Oke, menarik sekali. Dari apa yang Ibu Rianti sampaikan tadi, ada 3 hal menarik yang bisa saya lihat untuk rencana ke depan. Yang pertama, rencana terhadap anak tersebut, nanti dipanggil, dimotivasi, kemudian diberikan sentuhan-sentuhan, mungkin sentuhan kasih sayang, karena memang kekurangan ataupun haus tentang kasih sayang seperti itu. Terus betul, harapannya dengan lakukan tersebut, peserta didik nanti bisa lebih merasa dihargai, dihargai, dia punya rasa, mungkin rasa ada yang memperhatikan ya, dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, tidak dipenuhi di rumah, ya minimal di sekolah dia mendapatkan hal tersebut, dia mendapatkan perhatian. Ya, dan harapannya itu cukup untuk mengisi sedikit kekosongan, mengurangi stresnya dia, mengurangi stres sebagainya. Oke, itu langkah pertama, rencana aksi yang Bu Rianti akan laksanakan. Yang kedua, di sini juga Bu Rianti juga sangat baik, di mana proses ini harapannya tidak berhenti di anak tersebut saja, tapi juga melibatkan orang tua gitu ya. Dengan cara home visit, Bu Rianti datang ke rumahnya, bertemu dengan wali murid, bertemu dengan orang tuanya. Harapannya ada semacam dialog, ada semacam komunikasi yang nantinya produktif, yang bisa mendapatkan titik temu ya. Mungkin Bu Rianti bisa menyadarkan orang tua bahwa masalah yang ada di dalam diri mereka, ya mungkin itu menjadi masalah mereka, tapi mereka juga harapannya tidak menimbulkan masalah lain pada anaknya gitu. Tolong selesaikan itu. Misalnya intern antara suami istri, silakan di rumah ataupun di kamar selesaikan. Ataupun ketika anaknya tidak di dalam rumah, tolong dikondisikan supaya anak tersebut juga tidak mendapatkan dampak psikologis yang itu bukan salah anaknya gitu ya, itu adalah permasalahan orang tuanya gitu. Itu bukan salah anaknya. Tolong jangan dilibatkan anak tersebut dalam permasalahan orang dewasa gitu. Jangan paksa mereka untuk menjadi terlibat dalam masalah Anda gitu. Itu menjadi langkah yang menarik, di mana wali murid itu harapannya nanti ada edukasi, ada semacam pencerahan bahwa oh ya ternyata memang saya juga masih punya anak yang harus saya perhatikan, yang harus saya prioritaskan gitu ya. Dia punya masa depan yang masih jauh gitu. Jangan sampai dia menjadi korban gara-gara permasalahan tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah rencana aksinya. Di sana ingin bekerja sama dengan guru BK dan kesiswaan, karena memang beberapa guru BK memang mereka profesional ya, seorang psikolog gitu, seorang konseling, seorang konselor, seorang psikologi. Kemudian
mereka juga punya ilmu-ilmu yang harapannya nanti bisa diterapkan. Harapannya betul Oke. bisa kita pakai seperti Iya, itu. jadi apa yang kita lakukan metodenya juga secara akademis itu benar, jadi bertanggungjawabkan gitu ya. Terus kemudian ada juga tim kesiswaan, memang harapannya tim kesiswaan ini nanti juga teredukasi karena dari yang saya lihat, misalnya tadi anaknya jadi terlambat, tidak sering berangkat sekolah, khawatirnya nanti ditegur oleh pihak kesiswaan, padahal masalahnya itu bukan masalah dia terlambat ataupun dia tidak berangkat, tapi ada masalah lain di belakangnya yang harus diselesaikan gitu ada ya. masalah lain. Iya, gitu. harapannya dengan seperti itu nanti tim kesiswaan bisa tahu akar masalahnya dan nanti bisa lebih bijak lagi dalam melakukan tindakan. Ya, sangat menarik langkah-langkah yang tadi Bu Rianti rencanakan untuk dilaksanakan. Berikutnya saya juga ingin tahu ini kira-kira nanti aktor-aktor siapa saja yang bertanggung jawab ataupun yang bisa Bu Rianti nanti gandeng dan bagaimana indikator keberhasilannya. Nah, ini mungkin untuk yang perlu saya gandeng, yang pertama jelas adalah orang tua siswa itu sendiri ya Pak ya, karena mungkin ketika saya bisa menjalin hubungan baik dengan siswa tersebut, adanya komunikasi ya, ketika anak tersebut tidak berangkat, saya komunikasikan, saya sering lakukan komunikasi, diharapkannya itu nanti ada perubahan. Tuh. Kemudian yang kedua juga nanti saya di sini juga tadi saya sampaikan menggandeng guru BK, kemudian wali kelas ya, terutama wali kelas karena yang namanya wali kelas adalah pengganti orang tua di sekolah seperti itu Pak. Jadi pertama orang tua siswa, kedua wali kelas, yang ketiga guru BK, dan yang keempat itu adalah kesiswaan. Seperti itu Pak. Mungkin untuk sementara ini cangkupan saya yang akan saya gandeng itu 4 ini. Oke, untuk indikator keberhasilan masing-masing aktor ini seperti apa ya Bu kira-kira Bu? Di mana dikatakan misalnya peran orang tua itu berhasil, peran BK itu berhasil, indikatornya kira-kira apa Bu? Mungkin nanti untuk peran orang tua dikatakan berhasil apabila orang tua itu mungkin di rumah sudah bisa lebih memperhatikan anaknya lagi. Ketika ada pertengkaran keluarga itu sudah tidak di hadapan anak lagi, itu kan pasti akan terlihat bahwa anak tersebut itu ketika berangkat sekolah itu sumringah gitu, karena kan anaknya memang kalau berangkat ke sekolah itu kusut, di kelas itu tidak mau mendengarkan, paling tidur seperti itu, karena dia memiliki beban pikiran yang menurut dia itu sangat berat seperti itu. Tapi kalau kondisi keluarganya itu sudah menyenangkan, dia akan merasa senang, otomatis dia berangkat sekolah itu dengan muka yang lebih ceria seperti itu Pak. Nah kemudian untuk di sini keberhasilan wali kelas berarti di sini tuh mampu membimbing anak tersebut Pak, agar anak tersebut itu lebih termotivasi lagi dalam belajarnya, berangkatnya itu lebih rajin lagi. Berarti wali kelas tersebut sudah berhasil nih untuk menjadi orang tua di sekolah seperti itu. Nah kemudian peran guru BK di sini itu selalu dukungan, support, kemudian memberikan bimbingan yang terus-menerus kepada anak tersebut sampai anak tersebut itu merasa nyaman untuk menyampaikan segala permasalahan yang ada kepada beliau seperti itu Pak. Ya. Begitu juga dengan kesiswaan seperti itu. Itu ketiga ini dikatakan berhasil apabila saling berkesinambungan, kemudian ada perubahan yang signifikan yang terlihat pada anak tersebut seperti itu Pak. Mulai dari berangkatnya, kemudian motivasi belajar di kelasnya bisa meningkat, kemudian punya gairah untuk belajar seperti itu Pak. Karena kan selama ini kan anaknya memang sama sekali tidak punya gairah untuk belajar seperti itu. Oke, menarik sekali apa yang sudah Bu Rianti sampaikan tadi. Pertama mengenai aktor-aktor yang terlibat, itu ya ada orang tua, ada wali kelas, guru BK, dan kesiswaan. Kemudian Bu Rianti juga sudah menjelaskan indikator keberhasilan dari setiap aktor yang seperti apa. Bagaimana nanti peran orang tua ketika berhasil itu seperti apa indikatornya, peran kesiswaan seperti apa, kemudian peran wali murid seperti apa, dan peran guru BK juga tadi sudah dijelaskan dengan sangat rigid bagaimana indikator keberhasilannya. Dan berikutnya mungkin yang bisa kita sama-sama diskusikan adalah kira-kira timeline ataupun waktunya kira-kira kapan ya Bu rencananya dengan ataupun prediksinya dengan terkait dengan kapan
peran dari wali kelas ini, peran orang tua ini, peran lain sebagainya itu bisa signifikan terhadap peserta didik tersebut. Iya, Pak. Kalau untuk dari orang tua, kita kan memang untuk home visit ke rumah, untuk adanya komunikasi sama orang tua, memang kita butuh penjadwalan ya Pak. Kita sesuaikan dengan jam mengajar kita juga, agar kita juga tidak mengganggu pembelajaran. Mungkin itu akan saya lakukan minggu besok Pak, tapi di mana saya lakukan itu di luar jam pembelajaran, sehingga tidak akan mengganggu pembelajaran seperti itu. Tetapi kalau di sini untuk pelaksanaan mulai dari guru BK, kesiswaan, dan wali kelas, itu saya minta itu sudah melakukan bimbingan dengan anak tersebut itu mulai besok Pak. Karena untuk minggu ini setelah saya rekap sampai hari Jumat hari ini itu saya rekap itu sudah 4 kali tidak berangkat dari 5 hari, berarti 1 minggu ini hanya 1 kali berangkat Pak. Berarti kan besok dari wali kelas dari BK itu harus sudah ada tindakan seperti itu Pak. Oke, terkait target orang tua kemudian kesiswaan sendiri kira-kira bisa signifikan berhasil kapan sih? Seseorang untuk memotivasi seperti itu kan kita kan tidak waktunya kan jelas sulit untuk diprediksi ya Pak ya, tapi saya berusaha untuk menargetkan itu untuk permasalahan anak tersebut ya paling tidak dalam jangka waktu 2-3 minggu ke depan itu sudah ada perubahan seperti itu Pak. Setelah nanti saya melaksanakan apa yang saya rencanakan, paling tidak nanti untuk 2-3 minggu ke depan anak tersebut itu sudah ada perubahan seperti itu Pak. Walaupun perubahannya nggak mungkin 100% ya Pak ya, tapi paling tidak ya sudah ada perubahan sekitar 70%, 80% seperti itu Pak. Iya, oke, menarik sekali tadi apa yang Bu Rianti sampaikan bahwa tindak lanjut ini akan dijadwalkan secepatnya karena tadi dalam 1 pekan itu kehadirannya baru 1 hari di antara 4-5 hari yang lain, itu 4 hari itu sudah tidak berangkat gitu. Jadi ini memang harus tindakan cepat dengan nanti ada home visit dan sebagainya. Dalam home visit itu harapannya nanti juga ada tindakan terhadap orang tua, mengedukasi orang tua, mengajak untuk sama-sama kita memperhatikan, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan sentuhan-sentuhan agar anak tersebut merasa lebih dihargai kehadirannya di rumah ataupun di sekolah. Kemudian dengan seperti itu harapannya 2 hingga 3 pekan ke depan nanti sudah ada perubahan yang nampak gitu ya dari segi kehadiran, motivasi dan semangat diri tersebut. Ya, menarik sekali Bu Rianti proses coaching yang sudah kita lakukan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin dari saya cukupkan Bu Rianti. Kita akhiri sesi. Terima kasih sekali Pak Yusran. Ya, kita akhiri sesi coaching ini pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung off kamera. Ya, kita masuk ke tahap 3. Oke. Ya, sudah selesai Pak Yus melakukan coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai dengan Bu Rianti tadi. Kami sudah melakukan coaching dan sudah banyak sekali hal yang sudah kita sama-sama gali bersama dalam proses tersebut. Oke, menurut Pak Yus tadi pada saat melakukan coaching performanya atas yang sudah dilakukan seperti apa? Ya, kalau saya tadi fokus kepada kompetensi mendengar dengan metode rasa, receive, kemudian appreciate, summarize, dan ask. Kalau saya pribadi melihat bahwa ada satu step yang mungkin belum saya munculkan dengan lebih baik lagi. Seperti tadi saya sudah menerima pesan atau informasi tersebut, kemudian saya coba ringkas, kemudian saya coba tanyakan konfirmasi kembali. Itu sudah saya lakukan 3 step tadi. Hanya ada 1 langkah yaitu appreciate yang saya pikir mungkin belum begitu banyak saya berikan kepada Bu Rianti. Bagaimana mengapresiasi beliau ketika beliau mengutarakan sesuatu, sepertinya masih perlu saya tingkatkan lagi. Oke, mengapa Bapak menilai seperti itu? Apa yang kurang tadi pada saat melakukan apresiasinya? Ya, karena dalam mendengarkan aktif ini, apresiasi ini
saya agak kesusahan karena ini kan virtual ya. Kalau misalnya beliau sudah menyampaikan sesuatu, kemudian saya memberikan apresiasi secara tiba-tiba, misalnya, oh bagus, menarik, kemudian atau menginspirasi seperti itu akan memotong pembicaraan beliau. Karena dalam virtual ini satu berbicara, satunya akan mute otomatis gitu. Jadi tadi apresiasi yang saya coba berikan lebih ke mimik ataupun gerakan-gerakan gitu. Saya mengangguk, kemudian menggerakkan jempol dan sebagainya. Itu adalah langkah apresiasi yang coba saya lakukan di luar apresiasi verbal yang bisa dilaksanakan. Oke, itu menurut Pak Yusron ya. Boleh saya mau makan pengamatan saya tadi? Ya, silakan Bu. Oke, saya sudah mengamati tadi Bapak melakukan proses coaching ya. Di sini sebetulnya Bapak sudah mampu untuk menggali-gali pertanyaan sehingga memunculkan solusi dari coaching yang tadi sudah Bapak lakukan. Kemudian juga sudah mempraktekkan dengan mendengarkan dengan rasa serta sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta. Tetapi menurut saya pada saat riset tadi Bapak itu sudah walaupun tidak ada menggunakan kata-kata tetapi sudah menggunakan anggukan atau mungkin tatapan kayak gitu, itu bisa sebagai appreciate, bukan hanya dengan kata-kata tapi tadi sudah menggunakan anggukan atau sudah dengan tatapan, itu sudah menggunakan appreciate. Tapi yang menurut saya itu tadi Bapak ada itu terlalu ada yang mengungkapkan perasaan pribadinya sehingga ada yang membuat goyah sehingga pernyataan dari coach itu agak bergeser dari yang sebelumnya, seperti itu yang saya tangkap Bapak. Siap, sudah kami catat. Harapannya nanti bisa jadi umpan balik yang baik untuk proses coaching ke depan. Oke, ada tindak lanjut untuk meningkatkan performa ini Pak? Iya, karena tadi disampaikan bahwa ada pernyataan pribadi yang tadi mungkin sempat muncul yang membuat coaching ini menjadi agak bergeser dari pernyataan awalnya. Mungkin nanti kemampuan untuk mendengarkan aktif ini harus kami tingkatkan lagi biar nanti ketika meskipun saya melakukan summarize, melakukan meringkas dari pernyataan coach tadi itu, tapi tidak sampai merubah konten ataupun merubah pendirian dari coach di awal seperti itu. Oke, ya begitu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya semoga tambah sukses untuk melakukan percakapan, melakukan coaching yang selanjutnya. Amin. Terima kasih Bu Diana atas masukannya. Sampai bertemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Saya Yusron Mubarok dari SMK Negeri 1 Bukateja. Terima kasih, salam dan bahagia.